Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, yang mudah-mudahan setiap majelis ilmu yang kita hadiri atau yang kita dengar menjadi sebab kemudahan mendapatkan surganya Allah dan pemberat timbangan amal saleh pada yaumul qiyamah. Kita masuk pada pembahasan makruh salat atau hal-hal yang makruh ketika mengerjakan ibadah salat. Makruh pengertiannya secara bahasa adalah sesuatu yang dibenci. Makruh makna secara bahasa adalah sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Itu makna makruh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Taubah ayat ke-46. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka, kata Allah, menyiapkan persiapan untuk berangkat, tetapi Allah karihallah, Allah membenci. Jadi kariha, makruh, di sini maknanya membenci, tidak menyukai. Jadi makna secara bahasa dari makruh adalah sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Sedangkan secara istilah ilmu fiqih, makruh adalah ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitarki. Makna makruh secara istilah, apa-apa yang dilarang oleh syariat, apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat, yaitu Allah. Akan tetapi larangan itu tidak harus ditinggalkan sama sekali. Tidak harus ditinggalkan sama sekali. Jadi ada larangan yang harus ditinggalkan, ada larangan yang tidak harus ditinggalkan. Ini pengertian secara ilmu usul fiqh. Tapi yang kita bahas di sini adalah makruh mengenai salat. Maka penting kita mengetahui apa yang dimaksud dengan makruh salat. Yang dimaksud dengan makruh salat. Makruh salat maknanya adalah segala yang menyelisihi perkara sunnah salat. Jadi makruh salat maknanya segala yang menyelisihi sunnah salat. Jadi kalau jamaah sudah belajar sunnah salat, maka tidak mengamalkan sunnah salat hukumnya makruh. Tidak mengamalkan sunnah salat hukumnya makruh. Dan makruh itu sendiri adalah sesuatu yang diberi pahala. Makruh adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan. Jadi diberi pahala jika ditinggalkan.
Jadi makruh adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dengan landasan atau diniatkan dan tidak diberi hukum bagi yang melakukannya. Jadi singkatnya, makruh itu dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makna makruh. Jadi dilakukan tidak ada hukuman, tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kita sebutkan di sini lebih kurang ada sekitar 30 makruh salat yang perlu kita ketahui. Yang pertama di antara makruh salat adalah menoleh saat salat, menoleh ketika salat. Menoleh di sini ada 3 macam. Ada yang menoleh itu cuma bola matanya saja. Ada menoleh mata sekaligus leher. Ada menoleh mata, leher, dada. Kalau yang menoleh hanya mata, sebagian ulama membolehkan. Karena memang sulit menjaga mata itu supaya lurus terus. Itu mustahil, susah. Pasti ada tolehan sedikit. Yang makruh di sini adalah menoleh dengan leher. Jadi lehernya digerakkan, mukanya tergerak, lehernya digerakkan, itu menolehnya makruh. Kalau menoleh sudah sampai pada taraf bergerak dadanya, maka ini haram. Haram hukumnya, maka salatnya tidak sah. Karena dia telah berpaling dari kiblat. Karena dia telah berpaling dari kiblat. Jadi menoleh itu ada 3 macam. Ada menoleh cuma bola matanya saja. Ada yang sampai lehernya, ada sampai dadanya. Kalau sampai dada, haram hukumnya. Batal salatnya karena dia telah merubah kiblat. Kalau menoleh hanya sebatas leher, makruh. Kalau sebatas bola matanya, hukumnya mubah. Hukumnya mubah atau boleh. Yang kedua, makruh salat, hal-hal yang dianjurkan untuk ditinggalkan ketika salat adalah memandang ke arah langit. Memandang ke arah langit. Hukumnya makruh. Memandang ke arah langit. Kemudian yang ketiga yang makruh ketika salat adalah melipat pakaian. Seperti melipat baju yang lengan panjang dilipat. Atau melipat bagian ujung celananya dilipat. Atau melipat rambutnya. Atau singkatnya mengoncat rambutnya. Menggulung rambutnya, mengumpulkan rambutnya. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau sholat usahakan lengan bajunya tidak perlu dilipat-lipat. Atau celananya tidak perlu dilipat-lipat. Begitu juga rambutnya tidak perlu diikat. Biarkan rambutnya ikut sujud ketika sujud. Dan tidak diikat ke belakang. Kemudian berikutnya, makruh salat yang keempat adalah salat ketika telah tersaji makanan. Salat ketika telah tersaji makanan dan sangat ingin memakannya. Dan ini banyak terjadi ketika buka puasa. Dan kita lihat orang-orang kalau buka puasa, masbuknya parah. Bahkan ada yang salat maghribnya di rumah. Kenapa tidak ke masjid? Iya, ke masjid orang salatnya sudah selesai katanya. Kenapa sudah selesai? Ya tadi makannya berselera. Semua yang ada di meja makannya mau dimakan semua. Kata Pak Ustadz makruh kalau ditinggalkan. Ini salah paham dia. Ini namanya salah paham. Yang namanya berbuka itu ala kadarnya saja. Walaupun seleranya banyak, cukup sekedar berbuka beberapa teguk air, 3 butir kurma, sudah berangkat salat. Adapun untuk menghabiskan satu meja, itu nanti selesai salat maghrib. Kalau dihabiskan sebelum salat maghrib berjamaah, maka bisa jadi dia datang ke masjid, orang sudah selesai salatnya.
Jadi maksud dari hadis ini bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan, dan ini sifatnya insidental. Sesekali ketika telah dihidangkan makanan, dia sangat berselera, mungkin kelaparan, maka makruh bagi dia mendatangi solat setelah hidangan disiapkan dalam keadaan dia sangat menginginkan. Makruh hukumnya. Kemudian yang kelima, makruh solat adalah menahan kencing dan kentut. Ini kebiasaan orang-orang yang perutnya gembung. Ini biasanya suka menahan kentut atau suka menahan kencing. Apa hukumnya makruh? Seandainya pun dia solat dalam keadaan menahan kentut dan kencingnya, maka solatnya sah. Solatnya sah, hanya saja pahalanya berkurang. Kenapa berkurang? Karena kehusuan solatnya terganggu. Sibuk menahan kencing dan kentutnya. Kemudian berikutnya makruh solat adalah solat dalam keadaan kantuk berat, ngantuk berat. Kalau solat dalam keadaan ngantuk berat ini makruh hukumnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan makruh di sini untuk solat sunnah, solat tahajud. Kalau solat wajib, harus wajib. Tidak boleh beralasan gara-gara ngantuk tinggal solat wajib, tidak boleh. Kenapa tidak solat zuhur? Ngantuk sekali katanya. Jadi tidur dulu. Tidurnya sampai kapan? Sampai maghrib. Maka ini tidak dibenarkan. Yang benar kalau solat wajib ngantuk ataupun tidak ngantuk sama saja, dipaksakan. Adapun kalau solat sunnah, nunggu kantuknya hilang baru dia melanjutkan solatnya. Kemudian yang berikutnya termasuk dari makruh solat adalah bermain-main dengan pakaian atau jenggotnya atau cincinnya, atau bermain dengan jam tangannya, atau bermain-main dengan apa yang dia pakai ketika itu. Karena ada sebagian orang karena sibuk pakai imamah misal, kerjaannya megang imamah terus. Karena beli jam baru beli jam baru, sambil sholat sibuk megang HP, sambil sibuk megang jam barunya. Atau ketika sholat dia sibuk memegang jenggotnya. Atau ketika sholat dia memainkan pakaiannya. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka tidak dianjurkan seseorang bermain-main dengan sesuatu ketika sholatnya. Kemudian berikutnya makruh sholat adalah memegang pinggang. Jadi makruh hukumnya sholat sambil memegang pinggang atau berkaca pinggang. Kemudian berikutnya makruh sholat adalah menutup mulut. Menutup mulut dengan sesuatu atau dengan telapak tangan, hukumnya makruh. Kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan, misalnya lagi musim virus misalnya, seperti virus corona atau misalnya. Atau mungkin ada gangguan di mulutnya sehingga harus tertutup. Intinya, ketika bisa dibuka, tidak ada uzur untuk menutupnya, makruh menutup mulut. Makruh menutup mulutnya, maka tidak dibenarkan seseorang salat menutup mulutnya. Bagaimana kalau perempuan bercadar? Jika dia bercadar, dia tutup mulutnya ketika memang di sana, atau tutup wajahnya, dia tutup ketika di hadapannya banyak laki-laki asing atau bukan mahramnya. Tetapi jika aman kondisinya orang yang bercadar ini, maka makruh dia menutup wajahnya. Makruh dia menutup wajahnya. Jadi singkatnya, solat sambil pakai masker, solat bercadar hukum asal makruh. Boleh pakai masker, boleh pakai cadar ketika solat, ketika darurat. Ketika darurat, terpaksa. Misalnya kalau perempuan darurat, banyak laki-laki yang bukan mahram, pakai masker darurat karena lagi musim virus misalnya, lagi banyak virus atau semisalnya. Kemudian yang ke-10 di antara makruh salat adalah menguap. Menguap ketika salat ini makruh hukumnya. Ini kebiasaan orang yang baru bangun tidur langsung takbir, nguap dia. Atau orang sudah terlalu ngantuk. Jadi menguap dalam salat
Nabi katakan dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian terpaksa menguap, maka tutup dengan kedua telapak tangannya. Tutup dengan kedua telapak tangannya, tahan sebisa mungkin. Jadi menguap makruh. Yang ke-11, makruh solat adalah meludah ke arah kiblat atau meludah ke kanan. Jadi meludah ke arah kiblat atau ke kanan ketika solat. Jadi ketika solat, makruh meludah ke depan, makruh meludah ke kanan. Yang sunnah adalah meludah ke arah kiri. Meludah ke arah kiri bawah. Bukan ke kiri samping ya, kiri bawah. Jadi atau meludah ke arah kaki kiri, itu yang benar. Kalau ingin meludah ketika sholat. Itu kalau lantainya masih pasir. Tapi kalau lantainya karpet, jangan meludah. Atau antum meludahnya, kata para ulama, seandainya terpaksa meludah, antum meludah ke kantongnya sebelah kiri. Inilah hikmah kenapa kantong sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Maka usahakan ke beli baju, cari kantong sebelah kiri. Seandainya terpaksa meludah, maka meludahnya ke kantong sebelah kirinya. Karena dimakruhkan meludah ke depan atau ke kanan. Kemudian makruh solat yang berikutnya adalah menyilang-nyilang jari. Menyilang-nyilang jari ketika solat dibunyikan misalnya. Jadi kita kadang terdengar lagi solat ada bunyi kretek-kretek gitu ya. Dikira ada apa? Dikira ada pijit kretek-kretek, ternyata bukan. Ternyata jamaah yang sedang kretek-kretek tangannya. Maka ketika sholat usahakan jangan bermain jari. Makruh hukumnya. Hukumnya makruh karena hal tersebut termasuk bukan dari perbuatan sholat. Bukan perbuatan sholat mengkretek-kretek jarinya atau membunyikannya. Kemudian berikutnya termasuk makruh sholat adalah mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika turun sujud. Ini menurut sebagian pendapat. Jadi menurut sebagian pendapat, kalau turun lutut terlebih dahulu, baru telapak tangan, sebagian pendapat mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi sebagian pendapat yang lain mengatakan tidak makruh. Yang benar dalam perkara ini longgar, boleh lutut terlebih dahulu, silahkan. Boleh telapak tangan terlebih dahulu. Tetapi sebagian ulama mengatakan makruh kalau turun lutut terlebih dahulu daripada kedua telapak tangannya ketika hendak sujud dari berdiri. Kemudian berikutnya makruh salat adalah membentang kedua tangan. Membentangkan kedua tangan ketika sujud hingga menempel siku sampai telapak tangannya menempel ke lantai. Jadi ketika siku, dari siku sampai telapak tangan menempel ke lantai, ini hukumnya makruh ketika sujud. Jadi usahakan kalau sujud, yang menempel ke lantai itu telapak tangannya saja, sikunya diangkat. Jadi yang benar kalau sujud, yang menempel itu telapak tangan, siku dan lengan bawahnya diangkat. Adapun kalau ditempel, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian berikutnya adalah mendahului imam. Mendahului imam, ada yang berpendapat haram. Ada yang mengatakan makruh. Yang benar ada rincian. Kalau mendahului imam, takbiratul ihram haram. Salatnya tidak sah. Atau mendahului imam salam. Salatnya dianggap tidak sah berjamaah. Tapi kalau mendahului imam sujud, mendahului imam ruku, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh. Jadi mendahului imam ada rincian, minimalnya makruh. Minimalnya makruh. Kemudian makruh salat yang berikutnya adalah mengikuti bacaan imam. Pernah kita dengar imam baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba
terdengar juga ada makmum baca An-Nas juga. Apa hukumnya? Apa hukum makmum ikut baca-baca surah An-Nas? Imam baca surat An-Nas, makmum membaca surah An-Nas. Maka kita jawab ini makruh hukumnya. Yang benar kalau imam baca surat An-Nas, makmum mendengarkan saja. Makmum mendengarkan saja, jangan ikut baca surat pendek. Kecuali bacaan Al-Fatihah. Kecuali bacaan surat Al-Fatihah, makmum membaca masing-masing sendiri-sendiri dan dianjurkan membacanya setelah imam membaca. Jadi ketika imam baca surat pendek, makmum membaca surat Al-Fatihah dengan sir. Kemudian berikutnya makruh salat adalah membersihkan debu di kening. Membersihkan debu di kening. Jadi dimakruhkan membersihkan debu yang menempel di kening. Jadi biarkan saja selama tidak mengganggu. Nanti selesai sholat baru dibersihkan. Kalau tidak mengganggu. Tapi kalau kira-kira mengganggu ketika sujud sakit keningnya, maka ini tidak masalah dibersihkan. Tapi kalau tidak mengganggu, makruh membersihkan debu yang menempel di kening. Adapun mau membersihkannya tunggu selesai salat. Kemudian berikutnya makruh salat adalah menundukkan kepala terlalu rendah. Menundukkan kepala terlalu rendah dari punggung. Menundukkan kepala terlalu rendah dari punggung. Ketika apa? Ketika ruku. Jadi ibaratnya ini bagian kepalanya, kepalan bagian kepalanya, dia terlalu nunduk. Sehingga punggung dengan kepala itu tidak sejajar. Terlalu nunduk dia. Yang benar kepala itu tetap lurus dan tidak ditundukkan. Atau tidak terlalu menunduk. Jadi kalau terlalu menunduk kepalanya ketika ruku, hukumnya makruh. Menyelisihi cara Nabi salat. Menyelisihi cara Nabi salat. Kemudian berikutnya makruh salat adalah melaksanakan salat di pasar, di kamar mandi, di jalan, tempat pemotongan hewan. Ini makruh hukumnya. Usahakan jangan salat di jalan kecuali darurat. Kecuali darurat. Maka melaksanakan salat di pasar, di kamar mandi, di jalan, di tempat pemotongan hewan dan tempat peribadahan non-muslim, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh melaksanakan salat di pasar, di kamar mandi, di jalan, di tempat pemotongan hewan, di tempat peribadahan non-muslim. Kecuali darurat. Misalnya masjidnya sudah penuh. Kemudian berikutnya makruh salat adalah tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Misal, antum sholat subuh, cuma baca surah Al-Fatihah, langsung ruku. Sholatnya sah tidak? Sholatnya sah. Hanya saja makruh hukumnya. Meninggalkan apa? Meninggalkan bacaan surat pendek. Jadi meninggalkan bacaan surat pendek hukumnya makruh. Maka usahakan jangan ditinggalkan. Dibaca. Walaupun dibaca hanya kul huwallahu ahad. Atau hanya dibaca inna a'tayna. Dibaca. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Kemudian dimakruhkan ketika sholat adalah bersandar. Sholat sambil bersandar. Kenapa? Ya lebih santai katanya. Ini tidak benar ya. Kecuali kalau dia sakit, kakinya cengkot, boleh dia bersandar. Tapi kalau dia sehat, bersandar makruh hukumnya. Salatnya sah tidak sah salatnya. Yang penting masih berdiri. Bersandarnya masih berdiri. Maka ini hukumnya makruh, salat sambil bersandar. Kalau dibutuhkan boleh. Seperti bersandar dengan tongkat, dengan dinding kalau dibutuhkan. Kemudian berikutnya dimakruhkan adalah tidak berdoa
tidak berdoa setelah tasyahud akhir. Apa doanya? Seperti doa perlindungan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tidak berdoa setelah tasyahud terakhir hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan wajib berdoa ini. Wajib. Maka dihafalkan doa ba'da tasyahud sebelum salam. Hafalkan doa setelah tasyahud sebelum salam dan meninggalkannya minimal makruh. Meninggalkannya minimal makruh. Kemudian dimakruhkan memperlama tasyahud awal. Memperlama tasyahud awal. Kenapa? Karena semestinya tasyahud awal itu lebih pendek dan lebih ringan dibandingkan tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua. Diusahakan lebih pendek. Kemudian yang makruh berikutnya adalah gerakan solat bersama imam. Bukan imam duluan, tapi dibarengi. Ketika imam rukuk bareng, imam sujud bareng, imam bangkit dari sujud bareng. Menyamakan gerakan imam hukumnya makruh. Menyamakan gerakan imam hukumnya makruh. Biarkan imam terlebih dahulu baru kita bergerak. Biarkan imam bergerak terlebih dahulu, atau biarkan imam sujud terlebih dahulu baru kita sujud. Jangan berbarengan dengan sujudnya imam. Hukumnya makruh. Kemudian makruh yang berikutnya adalah memakai baju bergambar ketika sholat. Entah itu gambar boneka, gambar patung, gambar mobil, gambar pemandangan. Usahakan kalau sholat bajunya polos, tidak bergambar. Karena bisa mengganggu kekhusyuan orang lain dan kekhusyuan diri sendiri. Kemudian makruh sholat yang berikutnya adalah sholat menghadap hal yang menyibukkan. Karena ada sebagian masjid sekarang, di bagian kiblatnya ada pemandangan air mancur. Benar? Pernah sholat antum di sana? Ini sebenarnya tidak dianjurkan ya bangun masjid seperti ini. Di depan masjidnya ada air mancur, ada kolam ikan. Jadi ikannya berenang-berenang warna-warni. Imamnya sholat persis menghadap ikan-ikan tadi. Maka ini tidak dibenarkan ya, makruh hukumnya membuat masjid model ini. Maka hendaknya di arah kiblat itu polos, kosong, bersih. Entah dari tulisan, gambar-gambar, hewan-hewan, pemandangan. Karena makruh menghadap hal yang menyibukkan. Makruh menghadap hal yang menyibukkan. Kemudian dimakruhkan berikutnya adalah membuat alas khusus untuk kening ketika sujud. Ini kan banyak orang jual sejadah selebar telapak tangan. Banyak tidak? Banyak. Apalagi semenjak kasus COVID dulu. Rata-rata pakai sejadah masing-masing selebar telapak tangan. Maka hukum asal menggunakan ini, kecuali darurat ya, kecuali terpaksa. Hukum asal menyiapkan tempat sujud khusus, ini hukumnya makruh minimalnya. Karena hal ini menyerupai orang Syiah yang sujud di tanah Karbala. Menyerupai orang Syiah yang membuat tempat sujud khusus di tanah dengan tanah Karbala. Maka tidak dianjurkan kita bikin sejadah khusus untuk kening kita sendiri, kecuali darurat sekali atau terpaksa, atau karena tempat sujudnya panas, atau tempat sujudnya mungkin banyak kotoran, boleh saja. Tapi kalau tidak ada, hukum asal sujudlah sebagaimana umumnya orang sujud di karpet yang lebar, tidak dikhususkan. Kemudian berikutnya yang ke-29, dimakruhkan ketika sholat melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Jadi usahakan kalau tidak dibutuhkan diam saja. Makruh hukumnya bergerak. Kemudian yang ke-30 dimakruhkan
mengeraskan bacaan solat yang seharusnya dibaca pelan, sir. Misal solat zuhur. Ada orang solat zuhur Al-Fatihahnya kencang. Solat asar Al-Fatihahnya kencang. Boleh tidak? Apa hukumnya? Makruh hukumnya. Tapi kalau ditanya sah tidak solatnya? Solatnya sah. Solatnya sah tapi makruh. Jadi mengeraskan bacaan solat yang harusnya pelan atau sir itu hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian orang baca At-tahiyatu lillah itu kencang sekali dia baca sampai terdengar oleh orang di belakangnya. Dan itu hukumnya makruh. Kemudian makruh salat sebelum terakhir yang ke-31 adalah salat tergesa-gesa. Ini makruh hukumnya. Salat tergesa-gesa, tidak tenang, ini hukumnya makruh. Tetapi kalau tergesa-gesanya sampai hilang tumakninah, maka hukum salatnya tidak sah. Karena tumakninah hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Kemudian yang terakhir, yang ke-32 dari makruh salat adalah merapatkan lengan bawah melapatkan lengan bawah atau lengan atasnya ke lambung ketika ruku atau sujud. Jadi ditempelkan kayak gini, diangkatnya tapi sambil ditempelkannya ke lambungnya kayak gini, ruku atau sujud, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka inilah 32 makruh salat yang sering dilakukan tetapi tidak ditinggalkan. Mungkin dia mengira boleh, padahal ini makruh. Makruh itu dilakukan dia tidak diberi hukuman, ditinggalkan dia berpahala. Maka hendaknya kita semua mencari pahala. Mencari pahala ada dua macam, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan keharaman, di antaranya meninggalkan yang makruh. Barang siapa yang meninggalkan yang makruh, niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka inilah beberapa pembahasan tentang makruh salat. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita masuk pada pembahasan hal-hal yang dibolehkan ketika salat. Hal-hal yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan ketika salat, dan insyaAllah kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.